Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pertemuan atau flashback pertemuan kemarin di kelas tentang pertemuan satu. Di sini ada beberapa penambahan tentang informasi yang berkaitan dengan HTML. Oke, mungkin akan saya coba uh, mempercepat untuk penyampaian materi ini. Ya, baik, dimulai dari yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar web, ya, dimana konsep dasar web di sini berawal dari kata-kata internet. Ya, sebagai yang mana kita ketahui, internet ini adalah sebuah uh, jaringan komputer di mana yang saling terhubung, ya, kemudian menggunakan standar protokol dan sebagainya, ya, untuk pertukaran informasi dan sebagainya. Oke, kalau di dalam slide di sini ada beberapa pengertian tentang internet itu sendiri. Ya, internet ini adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Oke, kemudian ada di dalam pemrograman web, mungkin kita akan mengenal web itu sendiri apa. Ya, web ini adalah suatu halaman sebetulnya, atau lebih sering kita kenal sebagai namanya web page, ya. Tapi dalam keterangan di sini, web adalah suatu aplikasi yang berisikan dokumen multimedia, baik berupa teks, gambar, animasi ataupun video, ya, yang di dalamnya menggunakan protokol HTTP. Untuk mengaksesnya ini menggunakan browser, ya, baik di smartphone ataupun di desktop. Ya, web sendiri mungkin yang telah kita kenal seperti Facebook, kemudian Google, kemudian uniku.ac.id dan sebagainya, itulah salah satu output dari web page. Kemudian ada beberapa aplikasi yang berbasiskan internet juga, seperti email, kemudian ada FTP atau File Transfer Protocol, kemudian ada Instant Messenger, mungkin yang kita kenal atau yang sering kita gunakan yaitu WhatsApp atau Telegram, ya. Kemudian ada Napster dan sebagainya. Kemudian inilah gambaran untuk internet di seluruh dunia, ya. Kalau misalkan digambarkan dalam suatu atau dilukiskan dalam benang, ya, ini seperti jaringan, ya, atau seperti benang kusut kelihatannya seperti ini. Jadi di sini ada beberapa node, ya. Jadi ini gambaran dari sebuah layanan internet yang ada di dunia. Kemudian di dalam internet juga dikenal beberapa halaman web, ya. Mungkin yang sering kita kenal ada istilah deep web, ya. Kemudian ada dark web, kemudian ada surface web. Oke, mungkin teman-teman lebih banyak atau lebih banyak browsing di daerahnya surface web, ya, karena surface web ini adalah suatu halaman ya, atau web page itu yang terindeks mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo dan sebagainya. Nah, itu yang teman-teman dapatkan atau bisa dibuka di dalam sebuah situs surface web. Kemudian di deep web, di sini biasanya deep web ini lebih ke arah informasi yang memerlukan satu sekuritas, ya, atau suatu login dan sebagainya, atau datanya yang sifatnya rahasia, ya. Contohnya seperti academic information, medical record, kemudian legal document, scientific dan lain-lain. Kemudian di dalam web juga di sini dikenal dengan ada istilah dark web, ya, atau yang kita kenal sebagai web hitam atau web yang mungkin atau halaman web
yang tidak boleh diakses atau yang ilegal. Di sini ada beberapa contoh mungkin seperti illegal information, kemudian ada encrypt, tata cara ya atau Tor, ya istilahnya Tor itu turn of reference ya istilahnya bagaimana untuk mengencrypt atau menjebol sebuah situs dan sebagainya itu termasuk ke dalam dark web. Kemudian ada drug trafficking site ya atau obat ya untuk penjualan obat ya dan sebagainya. Kemudian ada private communication dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pengertian situs web di dalam sebuah dari bahan ajar. Di sini situs web merupakan sebuah kumpulan dari halaman web yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain. Nah, biasanya seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan awal, untuk domain itu kita kenal ada istilahnya pandi ya atau mungkin kita bisa coba cari langsung di Google ya apa itu pandi. Oke, ya di sini ada salah satu situs ya atau yang mengelola domain-domain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Pandi ini singkatan dari kalau tidak salah itu pengelola domain Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengecek untuk alamat yang akan didaftarkan, ini Anda bisa ngecek terlebih dahulu di Pandi apakah halaman tersebut sudah dipakai atau tidak. Nah, kemudian di dalam web sendiri ada istilahnya HTTP ya atau Hypertext Transfer Protocol. Ini salah satu protokol di dalam TCP/IP. Mungkin teman-teman nanti akan dijelaskan kembali di mata kuliah jaringan ya di mana HTTP ini berfungsi atau bertugas untuk mentransfer dokumen. Nah, dokumennya biasa berupa dokumen HTML atau server side ya, PHP dan sebagainya yang akan dipublikasikan dalam sebuah World Wide Web atau WWW. Kemudian ada istilah lain lagi juga WWW. Nah, jadi kalau kita lihat WWW ini halaman-halaman yang saling terkoneksi dengan yang lainnya menggunakan hyperlink dan sebagainya. Kemudian pengertian URL dan URI. Di sini ada URL ya, mungkin teman-teman sudah mengenal sebetulnya pada sebuah di sini ya di URL. Nah, kita ketikkan URL apa dan sebagainya. Tetapi di sini ada dua jenis yaitu URL dan URI. Kita coba bahas satu-satu. Ya, untuk URL ini singkatan atau kepanjangan dari Uniform Resource Locator ya atau rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen atau gambar di internet. Kemudian ada URI ya URI atau URI ini Uniform Resource Identifier. Jadi sebuah antai karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi nama sumber layanan di internet. Oke, perbedaan URL dan URI. Di sini kalau kita lihat ada sebuah contoh untuk URL. URL ini default yang sering kita gunakan atau sering kita pakai biasanya untuk membuka sebuah halaman atau sumber ya. Biasanya ditulis dalam satu baris teks. Kemudian URL ini merupakan bagian dari URI ya. Biasanya untuk untuk URL itu menunjukkan ke sebuah halaman web yang menggunakan skema tertentu. Biasanya kalau misalkan seperti contoh yang pada W3 School ya. Di sini ada sebuah penulisan menggunakan slash. Misalkan di sini menunjukkan sebuah
bagian dari HTML, kemudian tentang halamannya itu sendiri dan sebagainya. Oke, kita coba lihat contoh lain lagi ya. Salah satu contohnya di unico.ac.id. Nah, di sini kalau kita lihat di sini saya mengklik salah satu berita. Di sini untuk URL-nya sendiri setiap judulnya itu diberikan sebuah penanda strip ya, tanpa ada garis miring dan sebagainya. Tetapi ini juga merupakan standar ya, atau settingan dari seorang programmer untuk menunjukkan ke sebuah halaman. Nah, biasanya ini menggunakan teknik HT access. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan HT access di pemrograman web 2 ya. Tetapi untuk sementara kita hanya mengenal apa itu URL dan URI. Nah, oke, kita membahas yang URI. Untuk URI sendiri di sini sebetulnya digunakan untuk mengidentifikasi satu dokumen tunggal biasanya. Atau misalkan kita akan merujuk ke sebuah file, misalkan di sini ada file atau sebuah alamat FTP, kemudian filenya txt, maka ini akan prosesnya menampilkan atau mendownload file tersebut. Atau misalkan MP4 dan sebagainya, misalkan movie.mp4 misalkan atau JPEG dan sebagainya, ini merujuk ke dalam sebuah URI. Nah, URI ini biasanya digunakan untuk atau direct langsung ke sebuah dokumen yang merujuk dalam penamaan dokumen itu sendiri. Oke, kemudian di dalam sebuah halaman web, di sini ada sebuah konsep yang namanya web statis dan web dinamis. Apakah perbedaannya? Jadi untuk membedakan web statis dan dinamis dilihat dari struktur halamannya itu sendiri atau kontennya itu sendiri. Jadi kalau kita lihat pengertiannya, web statis ini adalah sebuah website yang penggunanya tidak bisa merubah konten dari web tersebut secara langsung dari menggunakan browser. Biasanya untuk interaksi yang terjadi antara pengguna, klien, dan server hanyalah sebuah pemrosesan link saja. Jadi tidak ada proses input, kemudian tidak ada, misalkan kalau di Facebook yang kita kenal ada komentar dan sebagainya, itu tidak termasuk ke dalam sebuah web statis. Jadi web statis itu hanya menampilkan sebuah halaman yang tidak ada interaksi dengan user. Kemudian untuk web dinamis, di sini adalah jenis website yang ada interaksi antara pengguna dengan si apa istilahnya ya si user atau si pengguna web itu sendiri. Ya, jadi kalau kita lihat pengertiannya, web dinamis adalah jenis website dengan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan server yang sangat kompleks, ya, di mana seorang klien dapat mengubah konten dari halaman tertentu dengan menggunakan browser. Kemudian request yang dikirimkan oleh pengguna dapat diproses oleh server untuk kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda menurut alur programnya. Oke, sebetulnya kalau kita lihat sebagai contoh yang tadi di dalam unico.ac.id, di sini seharusnya ada sebuah komentar, cuman sepertinya dimatikan ya untuk komentar, tapi kadang-kadang di dalam sebuah blog ya itu biasanya ada sebuah interaktif ya dan sebagainya. Ini juga sebetulnya termasuk web dinamis, di mana untuk hak aksesnya ini yang diperbolehkan adalah administrator untuk site Unico ACID tersebut. Oke, itu gambaran umum sebagai konsep web statis dan web dinamis. Untuk materi sebelum UTS kita akan membahas atau lebih berfokus pada web statis.
Insya Allah nanti setelah UTS ya, atau ya setelah UTS kita akan membahas sedikit tentang web dinamis. Nanti akan dibahas secara luasnya itu pada pemrograman web 2. Oke, di sini kita lihat jenis pemrograman web ya yang dulu pernah saya sampaikan. Ya, di sini ada beberapa, salah satu contoh untuk client side scripting ya. Biasanya untuk apa namanya front end ya, atau istilahnya front end. Ya, di sini untuk client side ya, ini adalah salah satu pemrograman untuk pemrograman web ya yang memproses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Kemudian proses pengolahan di client side dilakukan oleh web browser sebagai kliennya. Contohnya HTML. HTML, XHTML, CSS, JavaScript, dan XML. Ini hanya proses di dalam client side. Oke, untuk melihat client side scripting, nah teman-teman bisa mengecek di sini dengan menekan Ctrl S atau Save. Nah, di sini akan keluar sebuah web page di mana outputnya yaitu HTML. Tetapi basicnya sebetulnya kalau kita lihat untuk web dinamis ini berjenis PHP atau server side. Nah, tetapi untuk menampilkannya ini satu hal yang berbeda. Ini akan dirubah menjadi sebuah page berbasiskannya HTML seperti itu. Oke, kemudian untuk server side ya, server side ini bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan di sisi server. Jadi maksud server ini biasanya ada sebuah komponen-komponen namanya web engine. Nah, salah satunya kalau web engine yang kita kenal di yang free itu ada Apache ya, Apache atau yang sering kita instalkan di dalam sebuah komputer kita ada namanya produk free, namanya XAMPP. Ya, itu bisa terdiri dari Apache, MySQL, dan PHP. Nah, itu standarisasi untuk web engine. Tapi untuk Apache sendiri itu biasanya ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa di running oleh engine tersebut, salah satunya PHP. Kemudian ada lagi ASP. Nah, ASP ini biasanya berbasis .NET ya, atau SQL IIS ya, di dalam Microsoft atau Internet services di dalam Microsoft ya. Kemudian ada JSP. JSP itu biasanya basisnya Java ya. Kemudian ini beberapa karakteristik, mungkin teman-teman tinggal dibaca saja, mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini struktur di dalam sebuah halaman web ya. Yang pertama ada browser scripting, kemudian ada server scripting seperti yang telah dijelaskan tadi, ada HTML, CSS, kemudian server scripting, di sini ada PHP dan SQL. Ini yang akan kita bahas setelah UTS untuk PHP dan SQL. Oke, kemudian di sini ada beberapa komponen untuk penyusunan web statis ya. Jadi di sini yang pertama ada bahasa pemrograman yang akan kita gunakan ya, tadi HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada web editor. Nah, web editor ini bisa berbagai macam cara. Teman-teman bisa melakukan di text editor apapun sebetulnya. Baik di Notepad, ada di Notepad++, kemudian ada di Dreamweaver dan sebagainya, atau bahkan di Microsoft Word juga itu bisa dilakukan untuk membuat sebuah halaman web. Tetapi standar yang kita gunakan itu biasanya kita menggunakan Notepad++ supaya lebih memudahkan dalam penyusunan atau karakter atau tag-tag HTML di dalam pembuatan sebuah halaman HTML seperti itu. Oke, kemudian web browser. Tentu saja web browser ini salah satu yang kita gunakan. Ada Chrome, ada Mozilla,
Internet Explorer atau Edge ya, atau Opera dan sebagainya. Kemudian ada image editor. Nah, teman-teman mungkin pernah saya sampaikan di sini untuk membuat sebuah halaman yang baik atau yang bagus itu biasanya diperlukan satu hiasan, baik berupa gambar atau berupa warna dan sebagainya. Nah, salah satu teman-teman bisa menggunakan Adobe Photoshop, CorelDRAW atau Adobe Flash biasanya untuk menampilkan sebuah animasi dan sebagainya. Tetapi untuk Chrome sendiri, untuk Adobe Flash ini sepertinya akan tidak difungsikan kembali. Jadi mungkin karena lebih berat dan sebagainya. Jadi Chrome atau mungkin browser-browser yang lain juga akan mengikuti. Untuk Flash akan diberhentikan layanannya atau tidak disupport lagi oleh yang terbaru. Untuk browser yang terbaru. Kemudian perkembangan web, mungkin teman-teman mungkin bisa baca di dalam PowerPoint-nya. Kemudian di sini salah satu contoh untuk halaman web. Kemudian di sini di sini ada istilah namanya cloud computing atau bahasa kitanya yaitu komputasi awan. Nah, komputasi awan seperti apa? Komputasi awan itu sebetulnya kita tidak usah merasa bingung dan sebagainya. Jadi cukup kita pakai cloud computing, pekerjaan jenis apapun itu sudah berada di dalam aplikasi tersebut. Nah, biasanya komputasi awan ini berbasiskan web. Nah, di mana mungkin ada beberapa contoh yaitu di Google ya. Di Google itu ada beberapa aplikasi yang mungkin kita bisa unduh ya, atau kita bisa untuk membantu pekerjaan ya. Salah satunya mungkin bisa di keuangan, kemudian di komunikasi, kemudian di pemantauan dan sebagainya. Oke, kita coba lihat atau sebagai contohnya di Google ada layanan apa saja di cloud-nya Google. Tentu saja yang free ya. Oke. Di sini saya akan coba buka dulu untuk Gmail ya. Nah, biasanya untuk Gmail sendiri ini ada beberapa, tentu saja kita harus login terlebih dahulu ya. Jadi kalau di sini ada beberapa di pojok paling atas kanan ya. Di sini terdapat beberapa aplikasi Google yang mungkin bisa kita lihat. Oke, ini yang sering digunakan oleh banyak orang ya. Ada map, ada YouTube, berita, kemudian kontak dan sebagainya. Oke, tetapi ada beberapa hal yang lain lagi yang mungkin aplikasinya kita tidak mesti instalkan banyak aplikasi dalam komputer kita. Kita cukup menginstalkan sebuah browser ya yang terbaru tentunya, kemudian koneksi internet dan sebagainya. Seluruh aplikasi yang yang kita butuhkan ini terdapat di sini. Oke, misalkan kita coba lihat di sini ada beberapa produk terkait aplikasi ya. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini ini sepertinya overview ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama ada search and explore atau pencarian. Di sini ada translate, ada browser, kemudian ada map, ya, ada YouTube, kemudian ada beberapa device dan sebagainya. Oke, mungkin kita coba lihat aplikasi apa saja ya. Sini ada untuk bekerja, ada dokumen, ada slide, kemudian untuk penyimpanan sendiri, kemudian Excel, kemudian AdSense, kemudian analitik ya. Oke, di sini ada beberapa yang paling bawah
Oke, di sini kita bisa lihat jenis aplikasi atau yang kita bisa gunakan. Oke, di sini ada Hangout, kemudian ada Scholar dan sebagainya. Ada Weights dan sebagainya, ya. Oke, kemudian, nah kita coba lihat lagi, barangkali ada. Oke, sepertinya ini ya beberapa contoh aplikasi yang ditawarkan oleh Google untuk cloud computingnya. Nah, seperti itu gambaran untuk cloud computing. Oke, nanti kita akan coba praktekkan bersama untuk cloud computing, ya. Oke, kemudian ada kategori website. Mungkin teman-teman nanti tinggal baca saja ya untuk web personal, komersial, kemudian instansi, kemudian non-profit dan sebagainya seperti apa. Oke. Kemudian ada kategori website juga. Di sini ada search engine, sosial media, ada short URL, social bookmark, web directory sampai dengan forum. Oke. Selanjutnya di pengertian domain. Ya, domain tadi sudah dibahas pada sebelumnya pada Pandi. Kemudian ya salah satunya Pandi untuk pengelola Asosiasi Domain Indonesia. Oke, di sini untuk domain sendiri mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu domain atau istilahnya DNS ya, yaitu yang merubah sebuah IP address menjadi sebuah name atau yang sering kita ingat ya, Facebook, Google dan sebagainya ya. Kalau di sini ada pengertiannya. Domain di dalam internet adalah sebuah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server seperti web server, email server di jaringan komputer atau internet. Nama domain ini dikenal juga sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web. Contohnya mungkin unico.ac.id. Nah, biasanya untuk domain ya disebut pula dengan URL atau sebuah alamat website. Kemudian untuk sistem penamaannya tadi diatur oleh sebuah layanan server, biasanya DNS ya. Mungkin teman-teman bisa belajar nanti di jaringan ya. Seperti itu. Kemudian di domain di sini ada beberapa level yang mungkin kita harus ketahui, namanya ada top level domain, kemudian ada second level domain dan third level domain. Oke, di sini ada top level domain. Nah, jadi kalau kita lihat untuk top level di sini ada global, top level domain dan country. Oke, biasanya diatur oleh ada pengaturannya. Ya, salah satunya untuk seluruh dunia namanya IANA atau Internet Assigned Number Authority. Jadi ini yang berkaitan tentang tingkat atas di dalam top level domain. Kemudian ada salah satunya country level domain. Salah satunya biasanya kita kenal sebagai identitas negara. Ya, ada ID, misalkan ID itu untuk Indonesia, MY untuk Singapura, MY untuk Malaysia, SK untuk Singapura, UK untuk Inggris dan sebagainya. Oke, kemudian tadi pada top level salah satunya di sini yang sering dipakai biasanya ada .com ya, ada .net, kemudian ada gov. Nah, gov ya biasanya untuk Amerika, pemerintahan Amerika ya. Kalau di kita itu biasanya .go.id untuk pemerintah. Kemudian ada mil, di kita juga ada mil.id, kemudian ada .info, kemudian ada .aero. Nah, ini biasanya salah satu penggunaan domain untuk top level. Oke, selanjutnya untuk SLD atau second level domain. Ya, untuk SLD sendiri ini sebagai contoh misalkan nama domain yang didaftarkan adalah unico.ac.id. Maka Unico adalah sebagai second second level domainnya, dan
ACID-nya itu sebagai top level domain. Jadi nama depannya sebagai CLD dan ACID-nya itu sebagai top level domain. Kemudian ada third level domain, ya, atau sering kita istilahkan sebagai subdomain, ya. Contohnya misalkan nama domain utamanya adalah Uniku ACID, tapi bisa menambahkan dengan kata-kata sebelumnya. Contohnya yaitu ikhlas.uniku.ac.id. Nah, istilah penambahan di depan ini sering kita namakan sebagai third level domain atau TLD. Kemudian ada hosting, ya. Hosting nanti kita akan coba praktekkan juga. Salah satunya untuk mengupload, ya, tugas teman-teman, ya, nanti dihostingkan. Jadi biasanya hosting ini adalah salah satu layanan internet untuk menyediakan sumber daya server, ya, atau penyimpanan di mana nanti file-file HTML kita, file-file database kita dan sebagainya itu disimpan di server-servernya hosting. Nah, teman-teman jangan khawatir itu karena untuk hosting ada yang gratis dan ada yang berbayar, ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih beberapa hosting yang bisa melakukan atau untuk uji coba dan sebagainya. Oke, di sini ada jenis-jenis hosting. Nah, di sini yang pertama ada share hosting, ada VPS, ada dedicated server, dan ada colocation server. Oke, yang pertama ada share hosting. Ini biasanya satu server digunakan oleh lebih dari satu domain. Nah, biasanya harganya lebih murah. Jadi contoh mungkin saya akan coba buka salah satu hosting yang sering orang pakai, namanya Hostinger misalkan. Ya. Oke, Hostinger di sini saya coba lihat untuk .co.id. Oke, di sini kalau kita lihat ini hosting yang sering dipakai. Kalau kita lihat untuk harganya, jadi di sini ada web hosting. Kalau kita lihat di sini hanya 29.000 per bulan atau ada 23.000 per bulan, ya. Kalau dikalikan 12 itu ada sekitar berapa? Ya 140 atau 150 ribuan, ya, per tahun. Ya, ini cukup murah sekali. Kemudian ya untuk itu hanya untuk hosting. Beda lagi untuk domain, ya. Di sini ada domain yang perlu kita kita sewa, ya, dan sebagainya. Oke, atau kita coba lihat untuk penyewaan untuk web hosting seperti apa. Saya coba tambahkan ke chart. Oke, kita coba lihat berapa. Oke. Ternyata di sini untuk harganya tidak 24.000. Ini ada 2 tahun. Di sini ada untuk 12 bulan. Nah, kalau kita lihat untuk 12 bulan di sini hanya sekitar, ini jatuhnya lebih mahal. Ya, ternyata untuk diskonnya 23.000 itu untuk 48 bulan atau sekitar untuk 4 tahun. Ini jatuh lebih murah, tetapi untuk 12 bulan ini jatuhnya sekitar 40 ribuan atau 1 tahunnya itu sekitar 491. Oke, untuk per bulannya di sini 130 ribuan. Oke, cukup murah sebetulnya. Nah, ini yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk menyimpan file HTML atau PHP-nya atau database-nya seperti itu. Oke, jadi itu salah satu contoh untuk hosting, ya. Kemudian ada VPS, ya. VPS ini biasanya
mesin virtual untuk klien. Biasanya satu komputer itu satu server memiliki beberapa situs yang dapat apa istilahnya berjalan di atasnya. Nah, salah satunya mungkin kalau kita instalkan di komputer kita virtual machine atau virtual box, kemudian kita instalkan sistem operasi yang lain. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Jadi masing-masing hosting itu berjalan di di virtualnya sendiri-sendiri seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat di Hostinger juga itu menawarkan VPS ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk VPS sendiri, jadi kalau kita lihat untuk ternyata untuk VPS ini sedikit lebih mahal ya. Jadi 57.000 dan sebagainya. Kalau kita lihat harganya berapa jatuhnya. Oke, di sini jatuhnya untuk 12 bulan untuk VPS. Oke, sorry yang kedua ya. Oke, yang kedua di sini untuk 48. Oke, ini cukup apa nih? Cukup hemat juga. Oke, 800 ya. Kalau kita lihat untuk yang domain biasa ini sekitar 491, tapi untuk VPS ini 2 kali lipatnya dari hosting biasa seperti itu. Oke, kemudian dedicated server ya. Ini servernya utuh satu ya, tidak bisa dibagi dan sebagainya. Oke, ini biasanya agak sedikit mahal. Nah, atau kita menyewa servernya atau kita bisa beli sendiri. Ya, salah satunya unico.ac.id itu mempunyai dedicated server yang berdiri sendiri seperti itu. Oke, tetapi sepertinya di Hostinger juga itu ada satu. Oke, sepertinya tidak ada penawaran untuk dedicated server ya. Oke, jadi kalau kita lihat, mungkin ya tidak ada, hanya ada share web hosting, VPS, dan domain saja untuk di hosting. Oke, jadi untuk dedicated server itu biasanya disimpan di sebuah gedung gedung server, atau di Indonesia itu dikenal dengan namanya gedung IDC atau Indonesian Data Center. Itu biasanya ada di Duren Sawit. Kebetulan Unico juga menyimpan servernya di sana seperti itu. Kemudian ada colocation server. Nah, ini tadi posisinya dedicated server tetapi yang disewakan. Ya, yang disewakan untuk hosting dan sebagainya. Nah, ini biasanya untuk kalau kita mau membuat sebuah usaha hosting, biasanya membuat namanya colocation server. Jadi kita nyewa server orang, kemudian kita usahakan lagi untuk membuat sebuah usaha hosting seperti itu. Seperti Hostinger dan sebagainya, atau rumah web ya dan sebagainya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa perbandingan antara web dengan desktop ya, atau aplikasi yang berbasis web dan aplikasi yang berbasis desktop. Di sini untuk web ini yang dibutuhkan yang pertama ada interpreter dan script. Ya, interpreter sendiri biasanya itu mesin pembaca ya, atau yang ada di browser ya, atau di dalam server engine ya, atau di Apache dan sebagainya untuk merunning atau menjalankan si teks atau coding-coding untuk halaman sebuah web. Kemudian untuk desktop itu biasanya memerlukan yang namanya compiler. Ya, compiler ini mungkin yang teman-teman kenal ada C ya, atau di C++ dan sebagainya, itu untuk mengcompile menjadi sebuah executable file ya, seperti itu. Oke, ini gambarannya
untuk URL, ya untuk pembacaan dalam sebuah halaman web dinamis. Jadi yang pertama, user itu memasukkan URL di web browser, kemudian dikirimkan oleh sebuah mekanisme TCP/IP yaitu HTTP, kemudian masuk ke dalam sebuah server, di mana server itu ada sebuah web server atau engine server yang kita kenal Apache dan sebagainya. Di sana ada web file, kemudian ada HTTP response, feedback untuk ke user, kemudian masuk ke web browser, kemudian ditampilkan seperti itu. Oke, ini gambaran untuk konsep dasar web. Oke, sekian untuk penjelasan materi untuk pertemuan pertama. Oke, kita lanjut lagi untuk pertemuan kedua. Insyaallah untuk pertemuan kedua kita akan coba langsung scripting, kita langsung coba implementasikan di dalam ikhlas seperti itu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.